Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat. Di sela-sela Ramadan ya, saya bekerja di luar rumah ini. Jadi kalau ada kedengaran yang ngaji segala macam, mohon maklum ya. Iseng-iseng nih ya, daripada tidur sore-sore dulu, saya akan coba bikin sebuah konten yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman benar-benar pemula ya. Ya, ini di sini ada sebuah saklar kecil VS Relay judulnya ya. Jadi saklar kecil VS Relay maksudnya di sini kita akan menggunakan sebuah saklar, kemudian satu buah relay, sehingga bisa untuk mengangkat beban berat seperti lampu atau motor listrik atau dan lainnya. Kalau kita mengandalkan satu saklar sini saja, tentunya ini akan hangus atau gosong di bagian titik kontak di bagian saklar ini. Karena saklar seperti ini biasanya tidak jauh dari 2 ampere ya, sedangkan beban-beban kita yang akan kita handle misalnya lampu ribuan watt atau ratusan watt ya, atau beban motor listrik atau dinamo atau misalnya jet pump ya. Jadi kita harus menggunakan bantuan ya. Salah satunya adalah menggunakan relay. Nah, di sini kan kita lihat dulu skema saklar. Ketika ini off, ini akan hitam. Ketika dia on, maka dia akan kuning seperti ini kira-kira. Oke, sekarang kolaborasinya saklar dan relay untuk menghandle beban besar. Kita akan jelaskan ya. Sebenarnya saya sering banget membahas tentang relay ya, karena menurut saya sangat penting bagi teman-teman pemula mengetahui antara saklar dan relay. Jadi saklar dan relay sebenarnya sama-sama switch ya, sama-sama saklar ya. Bedanya kalau relay dioperasikan dengan listrik, kalau saklar biasa cukup dengan ditekan atau secara manual dengan tangan. Oke. Nah, ini adalah saklar dan ini adalah relaynya. Ketika saklar ini dihidupkan, maka yang terbebani hanya yang membebani si saklarnya hanyalah relay. Sedangkan relay ini paling ukurannya berapa ampere, kecil ya. Sedangkan lampu misalnya yang akan kita pakai, kita gunakan misalnya 200 watt ya. Kalau kita langsung ke saklar yang ini, tentunya ya, ke saklar yang ini, maka dia akan cepat habis bagian titik kontaknya. Makanya kita gunakan misalnya relay ya, supaya si titik kontak saklar ini tetap aman, yang bekerja si relaynya. Dan ini juga harus disesuaikan ya Mas Bro. Jadi titik kontak relay ini kita harus milih yang besar kalau emang bebannya besar, misalnya 20 ampere ya. Ini juga misalnya 200 watt, ini 20 ampere, atau 1000 watt, ini 20 ampere cukup ya. Kemudian saklarnya ini cukup menghandle relay yang mungkin cuma 2 ampere atau 3 ampere. Jadi ini akan aman. Jadi yang bekerja tuh yang bekerja tuh relaynya, yang titik kontak yang ini ya, saklarnya. Nah, seperti ini. Pada saat ini ditekan ya, pada saat saklar ini ditekan, kita akan lihat si arus dari PLN dari atas nih ke saklar terhubung ke sini ke relay. Relay menghidupkan lampu. Lampu mendapat sumber arus dari kom dari sini ya ke pasa, dan satu lagi langsung ke netral. Akan terjadi seperti ini ya. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini adalah 3 channel kontak pada relay. Nah, keuntungannya kalau kita menggunakan relay ya, kita bisa menggunakan banyak baris relay yang akan kita gunakan untuk beberapa channel lampu ya. Jadi kalau kita menggunakan 3 buah lampu misalnya 300 watt ya, 100 watt kali 3 berarti 300 watt. Kalau di handle dengan menggunakan saklar yang ini, tentunya akan cepat gosong ya. Nah, seperti ini ya. Jadi nah, seperti ini Mas Bro. Nah, ketika 3 buah lampu dikendalikan oleh satu saklar dan satu relay dengan 3 kontak, ini jadi saklar yang ini tetap aman Mas Bro, tetap aman karena dia hanya menghandle sebuah relay. Nah, relaynya ini yang harus kita perbesar ampernya ya. Kalau saklar mungkin kita hanya menemukan, kalau secara umum ya, paling 2 ampere, paling maksimal 3 ampere sampai 6 ampere ya. Tapi kalau relay dan kontaktor kita bisa menemukannya sampai 30 ampere sampai 60 ampere ya, bahkan lebih besar mungkin ada. Relay dan kontaktor sudah saya jelaskan di video-video yang lain ya. Jadi saya hanya membahas kelanjutannya saja, tidak membahas secara mendetail. Jadi kemudian ini ada saklar ya, kita lihat kerjanya dulu. 3 buah lampu dikendalikan oleh satu saklar dan satu relay dengan 3 kontak. Nah, ini 3 kontaknya, 1, 2, 3 masing-masing ini di seri ke sini. Nih. Ini juga harusnya jangan ke sini ya. Ke paling atas ke sini. Ya. Kalau dari sini tetap yang ngambil beban ke si relay ini. Akan gosong tetap di sini ya. Karena bebannya akan keambil oleh si lampu ini. Jadi harusnya ke atas ya. Ke atas sini. Untuk netralnya juga langsung ke atas.
Oke. Berikutnya ini adalah ketika lampu on. Nah, ini juga gambar saya salah Mas Bro nih. Nanti kita edit ya di tampilannya. Nah, ini jangan ngambil dari sini, nggak boleh. Jadi ngambilnya harus langsung dari atas ke sini. Ya, kalau kita memasang relay tapi beban lampunya masih disangkutkan di sini, maka akan terjadi kerusakan pada relaynya, pada saklarnya. Oke. Nah, ini saklar kecil bisa menghandle relay besar ya. Jadi setiap saklar yang misalnya saklar geser ini sebenarnya kalau kita gunakan untuk menghandle 3 buah lampu 300 watt bisa ya. Kita hanya menggunakan bantuan relay seperti ini. Lagi-lagi ini pengambilan arusnya kita harus ngambil dari atas sini. Jangan ngambil dari sini, nggak bakalan kuat, gosong di sini. Jadi kita harus langsung ke sini ya. Nanti kita akan berikan gambar akhirnya ya untuk di screenshot. Nah, kira-kira seperti itu Mas Bro. Nah, misalnya ini adalah sebuah saklar geser ya, bisa menggunakan 3 buah lampu dengan bantuan relay. Ini akan kuat sini. Prakteknya silahkan kalian cari saklar yang biasa kalian gunakan, power on off, kemudian sebuah relay yang ukuran besar, misalnya 6 ampere atau 20 ampere atau 100 ampere silahkan ya. Kalau untuk besar biasanya pakai kontaktor ya, kontaktor magnet. Kalau untuk kecil kita bisa gunakan relay Omron, banyak dijual di pasaran. Nah, ini contoh penggunaan pada photocell ya. Misalnya kita menggunakan photocell 3 ampere. Jadi videonya pernah saya upload ya di beberapa waktu yang lalu. Kemudian relay pada kontaktor ini relay kontaktor, relay luar ya, di luar daripada relay si photocell ini kita menggunakan misalnya 20 ampere. Maka beban ini mungkin kita bisa lebih dari 1000 watt ya. Atau contoh penggunaan lainnya, kita menggunakan sebuah sensor suara ya. Di sini di sensor suara ini biasanya ada relay 5 volt. Nah, titik kontaknya kita bisa hubungkan ke 220 volt. 220 voltnya ini kita masukkan ke sini ya. Dari on off nya ini kita masukkan ke sini ke relay kontaktor 20 ampere. Ini bisa menghidupkan beban yang besar ini ya. Bisa ada sensor suara di sini dengan modal 5 volt, tapi arus 220 voltnya kita larikan ke relay yang besar atau kontaktor, maka dia bisa menghandle beban yang besar. Kalau kalian mengandalkan ini saja, dan relay ini akan gosong di dalamnya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silahkan di screenshot ya di ujung untuk gambar-gambarnya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.